Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Keluaran pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan merenungkan bersama firman ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bijaksana dari Tuhan kita. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami sudah baca. Kami mau belajar mengerti kehendak-Mu melalui firman ini, dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tidaklah mudah untuk berhasil melakukan pelayanan yang diperintahkan Tuhan, karena yang kita hadapi adalah orang-orang dunia yang berdosa, yang keras hatinya, dan tidak mau mengenal Tuhan Allah. Demikian yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Musa dan Harun dengan hikmat dan kekuatan dari Allah menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Firaun, raja orang Mesir itu. Mereka berkata, "Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Perkataan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Firaun. Visi dan maksud Tuhan sudah dinyatakan, tetapi respon Firaun adalah respon yang sungguh-sungguh telah diduga sebelumnya, dan Tuhan sudah mengatakan bahwa Firaun tidak akan mengizinkan, bahkan hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Firaun berkata, "Aku tidak kenal Tuhan, aku tidak perlu mendengar firman-Nya. Sekarang orang Israel harus kerja lebih keras." Apa yang menjadi responnya? Menolak keseluruhan keberadaan Allah Tuhan yang hidup, yang berdaulat, menolak keseluruhan firman yang diberitakan, dan melangkah selanjutnya adalah melakukan penindasan yang lebih menakutkan. Orang-orang Israel yang bekerja dipaksa sebagai budak, bukan hanya diharuskan, diwajibkan mengerjakan tugasnya untuk membuat batu bata, tetapi lebih dari itu ada sarana yang digunakan, yaitu jerami. Jerami itu tidak lagi diberikan, disuruh untuk mencari sendiri. Makin berat, makin sulit, makin susah. Inilah respon orang-orang jahat, respon orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, respon dari orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan. Dampaknya jelas bahwa orang-orang Israel akhirnya mengalami penindasan yang begitu rupa, yang sungguh sangat menyedihkan. Bukan hanya sekedar bekerja paksa, tetapi sekarang
apa yang menjadi sarana daripada kerja mereka telah ditarik dan mereka diupayakan untuk mencari sendiri. Apa yang dilakukan oleh Firaun ini menggambarkan kehidupan orang-orang berdosa dari zaman ke zaman sampai sekarang. Ada orang-orang yang mendengarkan firman lalu mengabaikan dan menolaknya. Ada orang-orang yang mendengarkan firman, menolak Tuhannya, menolak firman-Nya, dan melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang menyembahnya. Dan ada orang yang tidak pernah mendengarkan firman, tidak mau mempercaya Tuhan yang benar, lalu dengan membabi buta, melakukan penindasan kepada orang-orang percaya. Demikian yang terjadi dalam konteks kekinian. Kita sulit sekali membuat sebuah proses pembelajaran mengenal Tuhan melalui gedung-gedung ibadah yang kita bangun. Dilarang ibadah di rumah, dilarang ibadah di gedung-gedung, dilarang membangun gedung, pelarangan pembangunan rumah ibadah. Itu dilakukan dari zaman ke zaman, dan di zaman yang global ini ternyata masih terjadi seperti itu. Ini bukan bicara hanya kaitannya dengan intoleransi dan kejahatan moralitas keagamaan, tetapi ini kaitannya dengan ketidakterimaan mereka akan keberadaan Tuhan yang disembah orang-orang percaya. Mereka yang menolak kehadiran firman dan rencana dari Tuhan terhadap orang-orang percaya. Mereka menolak orang-orang percaya menyembah, memanggil nama Tuhan. Mereka menolak melakukan sesuatu yang benar. Mereka menolak firman Tuhan. Dan ini yang terjadi di masa Musa dan Harun berjumpa dengan Raja Mesir, dan masih terjadi di negeri-negeri di mana kekristenan hanya sedikit saja jumlahnya. Bagi negeri-negeri yang kekristenannya sangat sedikit jumlahnya, memang sering terjadi dan sampai sekarang masih terjadi pelarangan ibadah, pelarangan pembangunan rumah Tuhan, pelarangan untuk melakukan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan sekalipun di rumah. Sementara di tempat-tempat di mana kekristenan dampaknya sudah mengglobal, baik di Eropa maupun di benua-benua yang lain atau di benua Amerika, ternyata kekristenan menjadi makin cair dan kompromi dengan dunia ini. Orang-orang Kristen sudah mulai kompromi dengan dunia ini, walaupun ada kebebasan mendirikan rumah ibadah, beribadah di rumah, bahkan di tempat umum. Tetapi di tempat-tempat yang sedikitnya Kristen, justru intoleransi terjadi. Jadi, dua-duanya adalah suatu tindakan yang sifatnya menolak keberadaan Tuhan dan menolak firman Tuhan. Di satu sisi, orang-orang yang melarang berdirinya rumah ibadah, melarang adanya ibadah, mereka sangat tidak suka ada orang Kristen beribadah di rumah atau di tempat-tempat publik. Sementara di tempat-tempat Kristen yang mayoritasnya banyak pengikutnya, mereka lebih cenderung kompromi dengan pemikiran dunia dan dunia mempengaruhi mereka. Jadi kedua-duanya adalah dua sisi yang keliru dalam menghadapi dan merespon Tuhan dan firman-Nya. Untuk setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan dan beribadah kepadanya, di satu sisi kita harus sungguh-sungguh tidak kompromi dengan dosa dan seluruh pengajaran bidat atau seluruh pengertian yang menyesatkan. Di sisi lain, kita tidak boleh melakukan tindakan intoleransi terhadap kepercayaan siapapun dan apapun. Jadi kedua-duanya harus kita tangani dengan baik dan benar. Kita harus membangun suatu relasi yang di dalamnya ada cinta kasih dan kebenaran. Di dalam konteks hubungan dengan orang-orang intoleran, kita menyelenggarakan ibadah di dalam kasih dan kebenaran, dan kita mengasihi mereka yang intoleran, bahkan yang membenci kekristenan sampai ke lubuk hati mereka dan tulang sumsum mereka. Kita tetap mengasihi mereka, kita tetap menyatakan kebenaran dengan penuh sukacita. Sedangkan di tengah-tengah kehidupan dunia yang kompromi dengan dosa, kita harus tegakkan kebenaran dan kita harus hidup di dalam kasih dengan penuh kesucian, tidak mau kita ikut-ikutan dengan pemikiran dunia yang dicemari dosa, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Dengan kata lain, kita memang bukan dari dunia ini, kita bukan orang-orang yang
tidak menyembah Tuhan, kita juga bukan orang-orang yang menyukai kehidupan duniawi. Dengan kata lain, suatu pengajaran yang penting yang disampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan bebas, dengan penuh sukacita, tanpa kompromi, dan hidup bertoleransi dengan kasih dan kebenaran Allah. Kiranya kebenaran ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk boleh sungguh-sungguh semakin memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami renungkan, dan kami refleksikan dalam konteks kekinian. Kami sadar yang kami hadapi ada dua pihak, yang satu intoleran, yang satu kompromis. Yang intoleran sungguh membuat kami tidak bisa beribadah sekalipun di rumah. Bahkan yang kompromis, kami seringkali diajak melakukan hal yang buruk yang tidak berkenan di hatimu. Namun kami, umatmu, anak-anakmu, orang-orang percaya, mohon dikiranya Engkau mampukan untuk kami boleh mengasihi mereka yang intoleran, bahkan kami mohon kiranya kami tetap setia dalam kebenaran menghadapi orang-orang yang kompromis terhadap duniawi ini. Tuhan, tolong kami dengan kemampuan yang dari-Mu, dan Tuhan kasihani kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin.